Pak Armi mungkin ada yang disampaikan. Ya. Ya, himbauan saya untuk anak-anak muda di di Desa Tegalmati sini, saya harap itu pendidikan itu dimulai dari kecil, kemudian sampai setinggi-tingginya. Nanti untuk mencari pekerjaan itu lebih mudah karena peluang pekerjaan itu sekarang sulit sekali. Jadi kalau mempunyai keterampilan pendidikan yang tinggi mungkin akan membantu mempermudah mencari pekerjaan gitu. Pak Sarjimin. Kalau saya malah mengharapkan anak-anak yang di sini kalau bisa malah jadi guru. Karena apa? Guru itu selain mendapatkan dunia, insya Allah dapat akhiratnya, Pak. Amin. Selain itu juga guru itu sekarang menjadikan sekali. Memang dulu sebelum tahun 2005, sebelum ada sertifikasi, guru itu hanya cekap-cekapan saja untuk penghasilannya. Tapi sekarang setelah adanya sertifikasi, itu luar biasa. Karena ada tambahan paling tidak itu 1 kali gaji potong pajak. Nah ini dan luar biasa, bahkan menjadi istilah kemerenan dari pegawai yang lain. Nah, apalagi menjadi guru SMA, Pak. Kalau guru SD SMP kan ikut kabupaten itu hanya gaji dan tertib. Tapi kalau guru SMA, SMK dan SLB ada tambahan lagi dari provinsi. Namanya TPP. Nah ini juga menjadi kemerenan bagi guru TK, guru SD dan SMP. Nah itu Pak, kalau bisa Mas jadi guru, karena sekarang menjanjikan yang jelas ladang amal juga, selain dapat dunianya, insya Allah dapat akhiratnya. Pahala yang selalu mengalir, pahala jariah. Demikian Pak Joko dari saya. Ya, terima kasih Pak Abdul Karim, Ibu Suparmi dan Pak Jimin. Seputaran kita berbicara tentang tema pendidikan, khususnya tersangkut dengan sejarah Desa Tegalmati, di mana ketiga orang pendidik ini, 2 orang sudah paripurna, istilahnya purnawirawan kalau dalam tentara dan polisi. Panjenengan itu termasuk purnawirawan apa? Purna tugas. Nah ini kembali kepada ngomong-ngomong tentang ada seperti apa ya, guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Menurut panjenengan pripun Pak Tul? Karena demikian, untuk guru itu betul-betul pahlawan karena membawa kemajuan daripada kehidupan bangsa. Tetapi selama ini tidak mendapatkan penghargaan jasa dari pemerintah. Jasanya ya hanya jasa itu untuk mendidik anak, untuk mendidik, memajukan anak didik supaya menjadi anak yang lebih maju. Nah, sehingga jadi untuk ini sudah merupakan suatu pahlawan, tetapi tidak mendapatkan penghargaan jasa dari pemerintah lah. Itu namanya pahlawan tanpa tanda jasa. Seperti Umar Bakri ya lagunya Iwan Fals. Mbak Parmi, Ibu Parmi mungkin bisa menyampaikan hal tentang guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, Mbak. Menurut panjenengan pripun niku, Mbak Ibu Suparmi? Ya, karena bu guru itu kan juga mengabdi untuk negara, mendidik anak-anak supaya pandai. Tidak mendapatkan tanda jasa seperti misalkan ABRI dan yang lainnya itu kan ada bintang berapa, ada itu. Tapi kalau guru tidak ada embel-embelnya apa-apa. Jadi itu sudah merupakan pahlawan yang tanpa tanda jasa kalau pengertian saya begitu. Oh gitu. Pak Dr. Andres Sarjimin. Ya, kalau dulu memang pas diterapkan Pak D. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada penghargaan yang tadi berupa sertif, itu suatu penghargaan pada guru dan dosen setelah dilaksanakan undang-undang untuk guru dan dosen tahun 2005 itu. Jadi walaupun kita tidak ada tanda jasa berbintang, ada penghargaan yang lebih untuk sekarang Bu. Bahkan guru itu menjadi kemarin bagi pegawai yang lain tadi, ada tambahan tadi itu. Ini kita apresiasi. Terima kasih pada pemerintah yang telah memikirkan profesi guru dan dosen dengan tambahan namanya sertifikasi itu. Ketika Pak Dul, Ibu Suparmi masuk masa pensiun, apakah ada semacam tanda penghargaan, Pak? Untuk berupa piagam atau apa enggak? Tidak ada. Jadi untuk penghargaan itu tidak ada sama sekali. Ya cuma SK pensiunis. Penghargaan SK itu? Iya, penghargaannya SK pensiunis. Nah, itu mungkin dikatakan pahlawan tanpa tanda jasa. Berarti
tinggal menerima gaji pokok 70%. Iya, 75%. Oh ya, karena dia Iya, 75%. 35 tahun. Iya. Ya, artinya kalau kita ngomong masalah kesejahteraan guru ya Pak ya, dari dulu sampai ini memang saya ini juga dekat sekali dengan Pak Wardi dan Ibu Wardi, kan seorang pendidik beliau ini. Nah, untuk masalah ini memang alhamdulillah Pak Abdul Karim dengan Ibu Suparmi termasuk Pak Jemi ini rumahnya seperti kepala dinas semua Pak. Ini bukan karena ini ya maksudnya ya ukurannya ada kalau di Kupang itu seperti kepala dinas lah. Itu tentu kan lewat sebuah perjuangan Pak Tul. Iya, betul. Nah itu mungkin bisa diceritakan Pak, bagaimana dulu kan rumahnya belum ada atau mungkin belum bagus, sehingga ketika pensiun panjangan bersyukur alhamdulillah Mbak Parmi sudah mempunyai rumah yang sudah permanen yang cukup bagus Pak. Mungkin bisa diceritakan perjuangan seorang guru membuat pondok itu Pak. Iya, terima kasih. Ini memang juga kami rasakan sendiri, itu suatu perjuangan yang alhamdulillah itu direstui oleh Allah. Yang pertama ketika kami berdua itu mengabdi di pendidikan, itu betul-betul gaji itu belum bisa mencukupi, tetapi kami berupaya supaya bagaimana itu hidup kita itu betul-betul sederhana atau betul-betul mengirit sekali. Jadi persiapan untuk disisihkan kepada pembangunan rumah Pak. Ya, untuk itu kami juga istilahnya itu tidak hanya untuk menjaga gaji dari guru saja, tapi kami juga berupaya bagaimana untuk bisa kita itu membuahkan suatu hasil selain hasil dari guru. Oh, jadi guru itu kan sah-sah saja untuk misalnya berbisnis yang lain, yang maksudnya berusaha lain Pak ya? Ya, berusaha lain tetapi tidak melupakan tugasnya. Nah itu Ibu Suparmi itu sebagai bendahara rumah tangga ini bagaimana cara mengatur sehingga panjenengan dengan Pak Tulin sudah memiliki rumah yang ya saya lihat sudah sangat bagus dan sudah hidup nyaman dan tentram dengan anak cucu Ibu Parmi. Kiat-kiat untuk menjadi seorang ibu rumah tangga kemudian menjadi bendaharawan dalam tanda kutip? Ya harus super ngirit itu. Makan juga sama nasi sayur gitu. Waktu-waktu itu. Pakaian juga setahun belum tentu membeli pakaian itu. Belum nanti membiayai pendidikan anak-anak Pak Tul. Sampai Pampean punya putra putri ini sarjana semua Pak ya sampai. Ya, alhamdulillah sarjana Ya. semua itu. Pak Sarjimin, ini panjangan mesti harus memberikan tanggapan pandangan tentang bagaimana seorang guru yang sampean masih aktif loh Pak ya. Saya tidak tahu apakah itu orang tua atau panjangan punya perjuangan. Mungkin bisa diceritakan pengalaman membuat sebuah rumah yang permanen yang bagus dengan hasil karya dari panjangan saya sebagai seorang guru dan pendidik. Ya, memang pada awalnya itu waktu baru membangun itu dibantu orang tua sambil saya menggar payung. Jadi yang jelas sudah bisa bertahap untuk pintu yang keluar saja, perprodamnya belum ada apa-apanya. Dulu kita sambilan Pak nyewa sawah itu loh Pak, supaya bisa mencukupi nyewa sawah, kita garap. Jadi kita merangkak sedikit-sedikit. Misalnya setelah itu kita ngelepot dulu untuk membuat ini, terus berhenti, terus setelah itu kita bikin rabatnya, berhenti lagi, adakan lagi, kemudian melengkapi itu daun pintu. Artinya itu punya perjuangan bertahap itu sampai berapa tahun itu Pak Tul dengan Bapak sampai rumah ini jadi? Kalau saya itu perjuangannya sampai hampir 15 tahun. 15 tahun Pak? Iya, sejak dari guru nikah itu untuk membangun ini. Karena bongkar total waktu itu Pak? Iya, ini kan dulu punyanya Pak Lek saya. Punya Pak Lek, kemudian disuruh Pak Lek transmigrasi, kemudian disuruh istilahnya nunggu. Nah, setelah Pak Lek itu di Kalimantan itu di sana sudah berkeluarga dengan istilahnya kerasan lah di sana. Terus rumah ini pekarangan ini dan ada rumahnya dulu masih rumah limasan itu disuruh noroki, disuruh bayar. Itu prosesnya 15 tahun Pak ya. Seorang guru, suami itu guru kemudian bisa
cukup lama jauh perjuangan tuh. Pak Jimin tadi berapa tahun Pak? Ya kira-kira seperti itu juga. Yang tambahan tadi bilang nyambi apa Pak itu? Nyewa sawah kemudian Sampean yang kerja? dapat tambahan uang itu loh. Jadi untuk bisa memperbaiki rumah setapak di bawah itu selain dari gaji juga dari hasil garap sawah. Tapi panjangan istrinya kan bekerja juga? Betul. Tidak di Oh, rumah. sampean dewe. Iya. Oh iya. Kalau saya Pak, itu memang juga seperti Pak Sadimin ya, itu juga nyambi istilahnya itu nyewa sawah. Sebelum nyewa sawah itu dulu pernah itu ternak IT. Oh Ternak iya. IT. Iya. Setelah ternak IT kok hasilnya ya malah rugi. Untuk Maka makanan. itu apa itu namanya ikut nyewa sawah itu. Nah, dengan ikut nyewa sawah itu ada pemasukan. Nah, pemasukan ini kita tabung. Iya. Sehingga bisa membeli tanahnya ini dan juga apa itu namanya rumahnya yang dulu masih rumah limasan itu bisa kita buat ya alhamdulillah seperti ini dan juga bisa kita pergunakan. Nah itu seperti yang dibilang oleh Pak Dr. Sadimin, setelah kami mendapatkan penghargaan dari pemerintah yaitu yang berupa tunjangan sertifikasi itu alhamdulillah bisa kami tabung, kami pergunakan untuk melaksanakan apa itu rukun Islam yang kelima untuk beribadah sekalian dengan gue untuk ke Mekah dan Madinah itu. Oh iya. Itu. Baik pemirsa sekalian, demikian pembicaraan kami Joko Bayu Channel bersama 3 orang pendidik. Yang pertama Bapak Haji Dr. Andes Dulkarim, SPD ya, SPD. Kemudian Ibu Parmi Suparmi, SPD juga. AMPD, AMD ya. AMPD. AMPD ya. Oh, Ali Muda. Terus Kalau kemudian nama itu Alimah. Bapak Dr. Andes Sarjimin, di mana ketiga beliau ini yang 2 adalah guru SD dan yang satunya guru SMA. Dan ini adalah putra-putra dari Desa Tegalmati. Pemirsa sekalian, tentu menjadi inspirasi bagi kita sehingga nanti Desa Tegalmati itu tetap ada semacam generasi penerus guru ya. Diharapkan seperti itu. Sehingga nanti mulai dari Pak Utarto dulu itu kan seorang pendidik yang sangat luar biasa dan seterusnya, sehingga itu menjadi inspirasi bagi kita semua. Kiranya perbincangan pada malam hari ini, terima kasih kali ini pada 3 narasumber, Bapak Haji Abdul Karim SPD, Ibu Suparmi Amandi, kemudian Bapak Dr. Sarjimin. Terima kasih setelah menerima saya, kita ngobrol bersama tentang tema pendidikan untuk terkait dengan penyusunan sejarah video Desa Tegalmati. Kiranya semuanya salam sehat semuanya, tetap semangat di dalam menghadapi kehidupan, dan salam budaya, jayalah guru di Indonesia, merdeka. Terima kasih dan selamat malam Pak. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Ya, sama-sama.